isi dari usul fikih ini 4 ini. Yang pertama adalah samroh. Samroh itu buah atau produk gitu. Jadi produk hukum, produk pemikiran, itu kan al-intaj, ya, muntijul afkar gitu, ad-diniyah gitu. Jadi produk gitu, produk pemikiran itu ya. Lalu kemudian yang kedua, samro itu harus dari musmir. Musmir itu sesuatu yang membuahi, benar nggak? Ibaratnya pohonnya, itu pohonnya. Nah, atau kalau bahasa industrinya ini pabriknya. Ya, pabriknya itu apa? Al-Quran, hadis, ijma, lalu kemudian aqwalus sahabat dan lain sebagainya, ijtihad sahabat dan sebagainya gitu. Ini pabrik ya. Jadi ini produk, pabrik, lalu turukul istismar, apa? Jalan untuk mereproduksi atau cara bagaimana melahirkan satu produk gitu. Ya kan? Jadi cara atau metodologi gitu kan. Tahapan-tahapan, lalu kemudian apa saja yang perlu dibutuhkan dalam memproduksi hukum. Nah, ini namanya manhaj, gitu kan? Manhaj usul fikih, turukul istismar. Nah, nanti di sini nih panjang semuanya ini terkait dengan usul fikih. Lalu kemudian mustasmir ini orang yang menjalankan turukul istismar, menjalankan metodologi, gitu. Bukan hanya menjalankan, tapi juga memproduksi kan ya sebetulnya. Memproduksi metodologi, merumuskan, lalu kemudian digunakan agar musmir itu pabrik ya, pabriknya yaitu Al-Quran dan hadis itu dapat mereproduksi dan memproduksi samro yaitu hukum. Nanti kalau mustasmir ini orang yang menggunakan turukul istismar, kemudian itu untuk agar musmir ini produktif. Itu siapa? Yaitu mustahid, mufti, ulama, kiai dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ada lagi bahasanya Imam Al-Ghazali itu ada al-hakim, ada mahkum alaih, ada mahkum fih, ya kan? Lalu kemudian ada mahkum bi atau sabab dan ilat gitu. Hakim, mahkum alaih, mukallaf. Nah, hakim ini siapa? Ya kan? Kalau dalam konteks syariat itu syari gitu kan. Mahkum alaih ini siapa? Mahkum alaih itu mukallaf. Kalau mahkum fihi itu af'alul mukallaf. Saya ingin ini juga merinci lagi di musmir ini itu nanti ada hierarki ya. Hierarki mujtahid. Mujtahid itu ada mutlak, muqayyad, atau muqayyad itu madhab ya. Lalu kemudian mujtahid fatwa ya, ada muqallid. Di sini muqallid. Fatwa ini melahirkan mufti. Selain ini sebetulnya ada lagi, selain muqallid ada lagi yaitu qadi. Qadi itu nanti ada qadil qudot, ya kan? Ada qadi, ada hakim, gitu kan? Ini yang jarang orang perhatikan. Sebetulnya dalam aspek ijtihad dan fatwa aro, ya kan, zahaba aro gitu ya, itu ghairu mulzim. Mulzim itu apa? Tidak mengikat, la yulzam. Sehingga di sini khilafiyah
perbedaan pendapat, perdebatan, mafi muskilah, tidak ada masalah gitu, ya kan? Di sini la yulzam atau tidak mengikat. Oke, lalu kemudian di sini qadil qudot, qadhi hakim dan lain sebagainya ini mengikat gitu. Nah, kalau menurut Syekh Ali Jum'ah ya, Syekh, ada perbedaan antara qadil qudot, qadhi hakim dengan mufti dan lain sebagainya ini, ya. Kalau qadhi ini harus memperhatikan dan memahami banyak aspek gitu. Harus jauh lebih banyak dari mufti gitu. Karena kaitannya dengan persoalan manusia gitu. Artinya persoalan jarimah, jinayat, ya kan? Terkait dengan kejahatan, terkait dengan konflik, ya kan? Dan terkait dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan negara gitu. Ini kaitannya ini negara gitu. Ya, kalau ini bukan. Sehingga kenapa kalau fatwa aro madhab gitu ya, khilafiyah itu begitu membahana, begitu kaya ya di khazanah klasik ya, karena negara membebaskan, karena itu bukan domain qadhi gitu loh, itu bukan domain qadil qudot atau hakim itu, sehingga di khazanah klasik itu perbedaan pendapat banyak. Kayak misalkan kita tidak hanya 4 madhab ya. Di kitab Al-Bajuri saja pernah saya jelaskan di kelas lain tuh, soal sholat Jumat saja 15 pendapat. Soal jumlah adat ya, jumlah yang boleh mengadakan sholat Jumat itu ada 15 pendapat, dan itu dibiarkan pada masa klasik itu. Kalau kita misalkan kagetan dengan perbedaan, ini kemunduran gitu. Kemunduran bukan hanya dengan masa klasik, prasejarah gitu. Mundurnya itu sampai prasejarah, ke zaman batu gitu. Gitu. Iya, kayak misalkan ada yang mengatakan arba'in, ya kan, 40 orang. Ada lagi 15 orang cukup. Ada harus 60. Ada harus 80. Ada yang boleh 2 saja. 2 orang Jumatan, ada yang mengatakan boleh. Karena apa? Katanya Jumatan kan yang penting jamaah. Jamaah itu kan harus ada imam dan makmum. Ya kan, imam dan makmum berarti kan cukup 2 orang saja. Enggak mesti 40, ada yang berpendapat begitu, dan itu ditulis di kitabnya Madhab Syafi'i, Al-Bajuri. Saya baca itu sejak ibtidaiyah di Lirboyo itu. Iya kan? Ada lagi yang harus 3. Alasannya 3 itu apa? Karena 3 itu menandakan jama'. Kalau 2 itu musanna, tasniyah. Jadi belum jama' gitu. Alasannya itu gimana gitu ya? Makanya iya, ada yang mengatakan gitu harus 3 karena 2 itu masih tasniyah, katanya belum jama', harus 3. Alasannya begitu doang gitu loh. Tapi dihargai gitu, ya kan, dengan pendapat-pendapat yang lain gitu kan. Dialektikanya gitu. Ada kebebasan berpendapat gitu. Sekarang orang berbeda pendapat sedikit-sedikit kafir. Oh, mending kafir itu. Ada agak mending kalau dikriminalisasi. Kalau di penistaan, nah itu. Penistaan agama itu lebih berat loh daripada dikafirkan. Karena penjara. Bener gak? Saya mau tanya, mau dikafirkan atau mau di undang-undang penistaan agama itu? Jangan semuanya lah, jangan semuanya. Artinya kan itu sekarang ini ada apa ya? Menurut saya jadi perlu dipikirkan ulang lah, karena kebebasan berpendapat itu sudah ada sejak zaman dulu. Karena itu pandangan-pandangan, al-afkar, pemikiran, diskursus, wacana gitu loh.
yang itu dibebaskan dalam Islam itu, karena itu layul zam, ghairu mulzim, apa ya, tidak mengikat, kecuali yang mengikat ini qadhi hakim. Nah, qadhi hakim ini ya, kalau mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Kiai Zulfa ya tentang syarat-syarat fatwa kali ya. Mungkin mufti ya, mufti itu mungkin harus, ya tentu saja sebagaimana di dalam kitab usul fikih kan, harus ngerti nahwu, shorof, ya kan, balaghah, seluruh ilmu disiplin ilmu Islam, ya kan, lalu kemudian harus mengerti ulumul Quran, ulumul hadis, azhabun nuzul, azhabul urud, usul fikih, maqasid syariah, semua lah pokoknya, ya kan, baru mufti seperti itu ya. Mufti juga karena ada usul fikih, maqasid syariah, harus mengerti konteks, mengerti realitas kan gitu ya. Nah, kalau qadhi itu selain itu semua, konteks, realitas, dan investigasi itu loh. Jadi mengetahui persoalan itu lebih mendalam gitu. Mungkin kita mengenal jurnalistik ya. Jurnalistik itu jurnalis ya. Jurnalis itu orang yang ngerti semuanya tapi tidak ada yang mendalam kan? Ya, apa namanya, wartawan kan ngerti semua tapi nggak ada yang mendalam. Tapi ada researcher seatasnya, peneliti gitu kan. Nah, kalau peneliti itu satu persoalan tapi mendalam gitu. Tapi kalau qadhi ini karena punya instrumen, punya anak buah dari itu, semua persoalan yang dihadapi harus jauh lebih mendalam dari wartawan, dari researcher, peneliti, karena itu investigasi dan interogasi, penelitian lapangan dan lain sebagainya lah gitu. Dan ini negara gitu, qadhi. Makanya kayak misalkan siapa, Ibnu Rusdi ya, qadhi kan, qadhi, Ibnu Rus. Karena Ibnu Rus menguasai semuanya itu gitu. Qadhi itu harus seorang filosof, seluruh madhab paham, ya kan, dibuktikan dengan bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasidnya, kemudian filsafat dan lain sebagainya gitu.